Shalom, puji Tuhan saudara-saudari. Hari ini saya mau berbagi firman tentang Allah memutuskan perkataan manusia. Dalam Lukas 9 ayat 33 sampai 36 menyatakan, dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sebagai 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid itu merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun yang mereka lihat itu. Puji Tuhan saudara-saudari, Allah adalah Allah yang berbicara. Dalam Alkitab terdapat banyak perkataan yang dikatakan Allah secara langsung, walaupun ada yang dikatakan oleh Allah secara tidak langsung, tetapi itu juga perkataan Allah. Maka Alkitab menyebutnya firman Allah. Allah tidak saja sebagai Allah yang paling pandai berbicara, pun sebagai Allah yang pandai mendengarkan perkataan. Allah seringkali mendengarkan perkataan manusia juga. Kalau kita mendengar seorang pengucapan sepatah atau berapa patah kata yang tidak benar, tentu kita segera menyuruhnya berdiam diri. Dengan perkataan lain, kita memutuskan perkataannya. Karena itu, kita tidak sudi mendengarkannya lagi. Tetapi kitab Ayub memperlihatkan kepada kita bahwa Allah adalah Allah yang bisa mendengarkan perkataan. Ia dapat dengan sabar hati mendengarkan. Walaupun dalam perjanjian baru tidak ada sejilid kitab yang mirip dengan kitab Ayub, tetapi dalam kitab perjanjian baru ada satu orang yang senang banyak bicara. Dia adalah Petrus. Kita melihat Petrus 3 kali berbicara, namun setiap kali diputuskan oleh Allah. Sebelum pembicaraannya selesai, pertama kali Allah Bapa yang memutuskan perkataannya. Itu terjadi di atas gunung. Kedua kali Tuhan Yesus memutuskan perkataannya, itu terjadi di dalam rumah. Dan yang ketiga kali Roh Kudus yang memutuskan perkataannya, itu terjadi di antara orang kafir. Allah tidak membiarkan Petrus berbicara terus. Allah harus memutuskan perkataannya. Pernah sekali begitu ia mengucapkan beberapa patah kata, Allah segera memutuskan perkataannya. Pernah sekali ketika ia belum sempat mengucapkan perkataannya, Allah telah memutuskan perkataannya. Dan sekali lagi, yaitu sesudah ia mengucapkan banyak perkataan, akhirnya juga diputuskan oleh Allah. Telah berbicara beberapa kata diputuskan, belum sempat berbicara diputuskan, telah berbicara cukup panjang juga diputuskan. Jadi ketiga kali perkataannya itu diputuskan oleh Allah. Puji Tuhan saudara-saudari, jika kita membandingkan ketiga kasus ini dengan kasus yang tercantum dalam kitab Ayub, kita akan merasa heran, sebab dalam kitab Ayub Allah dapat mendengarkan perkataan manusia. Dengan memutuskan ketiga kali perkataan Petrus tersebut, Allah menunjukkan kepada kita bahwa kekristenan adalah sesuatu yang sangat istimewa. Kita harus melihat hal ini dengan pandangan Allah, tidak dengan pandangan manusia. Bila kita memandangnya dengan pandangan manusia, niscaya Allah akan dengan memutuskan perkataannya kita. Amin, puji Tuhan saudara-saudari.